Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, mengubah hatiku, jalikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Haleluya, Shalom. Jumpa kembali dalam ibadah doa 10 malam saat ini, saudara. Baik, kita akan memulai ibadah renungan firman Tuhan semalam hari ini. Saya ambil dalam Yehezkiel 37 ayat 14. Bapak Ibu yang di rumah boleh buka sama-sama Alkitab kita dan baca bersama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Yehezkiel 37 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Malam ini, saudara, saya akan membahas tema ialah kamu hidup kembali, saudara. Kenapa saya angkat kamu hidup kembali? Berarti kalimat kata kembali, hidup kembali, berarti pernah hidup, namun mati, tapi sekarang hidup kembali. Ada proses yang terjadi, ada sebuah kejadian terjadi saat itu, saudara ya, dari hidup, lalu dia nggak hidup, dan kembali hidup. Saudara, kalau saudara lihat pada pasal ini, ayat 1:14, bagaimana Yehezkiel ya dibawa Tuhan, dibawa roh Tuhan, di hadapannya terdapat tulang belulang di sebuah lembah, saudara. Dia melihat tulang belulang. Ketika Bapak Ibu lihat tulang belulang, artinya bahwa tulang tersebut pernah hidup, ya, menjadi sebuah daging, ya, seseorang, pribadi seseorang, lalu orang itu mati, lalu menjadi tulang, saudara. Kalau Bapak Ibu baca ayat berikutnya 14, dikatakan bahwa tulang itu diperintahkan Tuhan melalui Yehezkiel untuk berkumpul, untuk menyatu kembali urat-uratnya, saraf-sarafnya, otot-ototnya, Bapak Ibu, lalu ditumbuhi daging, lalu ditutupi oleh kulit, dan diberikan nafas oleh Tuhan mulai perkataan Tuhan melalui Yehezkiel, saudara. Dari nubuatan Yehezkiel inilah kita bisa tahu bahwa roh Tuhan inilah yang memberikan kehidupan kepada tulang-tulang tersebut, saudara. Makanya Alkitab pada pasal 37:14 ngomongin, aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, saudara. Saya mengambil kalimat kamu hidup kembali. Bapak Ibu, karya Roh Kudus dalam Alkitab ternyata tidak hanya terdapat di dalam Alkitab Perjanjian Baru saja. Banyak ayat yang mengungkapkan dalam Perjanjian Lama bicara mengenai Roh Tuhan, Roh Allah, dan Roh Kudus tersebut, Bapak Ibu. Yehezkiel 37:18 memberikan sebuah gambaran bahwa Roh Allah telah menguasai Yehezkiel dan menuntun Yehezkiel untuk melihat bagaimana kuasa Allah bekerja dalam kehidupan manusia, saudara.
Beberapa waktu yang lalu, kawan saya seorang hamba Tuhan di sebuah kota di Sulawesi Utara, Bapak bilang gini, kok saya merasa kosong ya? Dia merasa di suatu tempat yang sepi, saudara, pengen menyendiri. Sedangkan pekerjaannya begitu padat, pelayanan begitu padat, tetapi dia tidak merasakan ada kepuasan ataupun sedang merasakan kekeringan di dalam dirinya, saudara. Kalau saya bilang pada orang itu, fokusmu hanya kepada pelayanan secara fisik, tetapi pelayanan secara roh dalam dirimu tidak pernah kau cas, sehingga dia merasa kering, saudara. Seringkali kita butuhkan adalah bagaimana bukan hanya dagingmu dipuaskan, bukan hanya batinmu dipuaskan, tetapi terlebih fokus pada rohmu pun harus dipuaskan. Jangan sampai seolah-olah kau berada di tengah keramaian tapi kau merasa kesepian. Padahal kau hidup tapi kau merasa mati saat itu, saudara. Seringkali orang Kristen, bahkan pelayan Tuhan, mengalami stagnase di posisi seperti ini. Aduh Pak, saya rajin ibadah Pak, saya rajin penyembahan Pak, tetapi roh saya kering Pak. Jangan-jangan yang kau kerjakan, yang kau lakukan, fokusnya kepada memuaskan dirimu sendiri, tapi tidak pernah memuaskan rohmu melekat dengan Tuhan, saudara. Yeskiel diperlihatkan dan mendapat pengajaran dari Tuhan bahwa kehidupannya sebagai hamba Tuhan akan dituntun dan disertai dengan kuasa Allah. Ia dapat melakukan hal-hal yang membawa damai sejahtera dalam kehidupannya dan sanggup mengubah situasi sulit menjadi lebih baik. Saya garis bawahi tadi bahwa Yeskiel dan melakukan itu karena disertai dan dituntun Tuhan, sehingga membawa damai sejahtera. Selama pelayananmu dituntun Tuhan, selama ibadahmu, kerohanianmu dituntun Tuhan dan dibawa Tuhan, senantiasa ada damai sejahtera dalam dirimu hari ini, saudara. Di momen doa 10 malam ini, rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Buka hatimu sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Lihat introspeksi dalam diri. Jangan-jangan pelayananmu, kerohanianmu tidak melibatkan Tuhan di dalam doa-doamu, di dalam penyembahanmu, di dalam perenunganmu setiap hari, saudara. Ayo, saya dorong Bapak Ibu hari ini, malam hari ini, supaya lebih intim sama Tuhan di dalam momen doa 10 malam ini, saudara. Allah memberdayakan Yeskiel dan memperlihatkan bahwa ia seorang nabi, namun ia tidak dapat membuat pernyataan atau mengambil tindakan berdasarkan hikmatnya sendiri, berdasarkan kekuatannya sendiri. Kekuatan Yeskiel sepenuhnya berasal dari Allah. Jangan merasa bahwa dirimu hebat hari ini. Wah, gue bisa lakukan segala sesuatunya tanpa Tuhan. Karena aku pintar, aku kaya, aku punya segala-galanya. Aku pasti bisa kok. Dengar baik. Itu namanya kesombongan. Kau merasa hebat. Kau merasa dirimu bisa. Tapi suatu saat nanti, kau akan mengalami stagnasi. Di mana ternyata semua sia-sia, kesombonganmu semua sirna. Yang kau butuhkan hanya Tuhan sebagai sesuatu atau pribadi atau seseorang atau tokoh yang kau butuhkan dalam kehidupan kau sehari-hari, saudara. Kau butuhkan roh Tuhan itu sendiri yang memberikan kehidupan. Seperti ayat kita baca hari ini, memberikan rohku, kata Tuhan, ke dalammu. Roh inilah, roh Tuhan inilah, roh kudus inilah yang membuat kamu hidup kembali saat ini, saudara. Bangkitkan imanmu, mungkin imanmu hari ini sudah mati. Udahlah Pak, kan penyakit bisa sembuh kalau kita minum obat Pak. Penyakit bisa sembuh kalau kita ke dokter Pak. Penyakit bisa sembuh kalau kita datang kepada orang yang tepat, mungkin kepada tabib, saudara. Tapi yang bisa memberikan kesembuhan, kesehatan secara total hanya Yesus, Tuhan. Roh itu membangkitkan imanmu kembali. Roh Tuhan itu membangun dirimu kembali. Roh Tuhan itu memberikan kamu hikmat sehingga kau percaya
banyak kuasa Tuhan yang mampu membuat segala sesuatu yang tidak mungkin itu menjadi mungkin, saudara. Sepenuhnya kekuatan Yeskiel berasal dari Allah. Ketika roh Tuhan dalam dirimu, kau undang roh Tuhan, roh kudus dalam dirimu, kau menyadari bahwa sepenuhnya kekuatanmu berasal dari Tuhan saat ini, saudara. Aja kita baca di atas tadi, saudara, menggambarkan bagaimana kuasa roh Tuhan yang dicurahkan atas Yeskiel, memberikan kehidupan, bahkan menghidupkan kembali kepada tulang-tulang yang kering tadi, menghidupkan kembali kepada daging yang sudah mati tadi, memberikan kehidupan kembali kepada cuma tubuh yang tanpa roh tadi. Ketika ada roh Tuhan dihembuskan nafas itu, maka tubuh tersebut menjadi hidup kembali, seperti daratan tentara yang berderap begitu banyak. Ada kekuatan baru pasukan tersebut, saudara. Roh Tuhan bukan hanya membangkitkan tubuh yang sudah mati, tapi roh Tuhan juga membangkitkan rohanimu yang sudah mati hari ini. Mari undang Roh Kudus malam ini. Mari undang kuasa Tuhan. Mari undang kehadiran Tuhan dalam hatimu. Buka hatimu, buka pikiranmu, saudara. Minta roh Tuhan terus mengurapi kau dan aku malam ini. Beberapa tahun yang lalu, saya menyaksikan sebuah film ya di bioskop. Namanya film Dylan 1991, sudah. Seorang Dylan yang anak SMA ini pakai jaket jeans ya, membawa motor Honda-nya saat itu, saudara ya. Dia mengantar jemput seorang gadis yang sangat dia gandungi, yang sangat dia sayangi, namanya Milea, saudara. Sampai suatu waktu Dylan ini nelfon kepada Milea di suatu sore atau malam waktu, Bapak Ibu ya. Dia memakai telepon koin. Mungkin Bapak Ibu pernah ngalamin ada telepon koin, lalu naik tingkat menjadi telepon kartu, lalu ada muncul wartel, saudara ya, sampai muncul HP, handphone dan sebagainya, sampai hari ada Android dan iPhone, Bapak Ibu ya. Tapi saat itu si Dylan itu telepon kepada wanita tersebut dengan telepon koin. Dia bilang gini sama Mileanya, rindu itu berat, kamu takkan kuat, biar aku saja. Saya garis bawah lagi, rindu itu berat, kamu gak akan kuat, biar aku saja. Dylan sangat rindu kepada Milea. Ketika perkataan ini, nanti kamu tidur, anggap aja aku sudah mengucapkan selamat tidur ya, di telepon tersebut, saudara. Kerinduan Dylan ini sangat besar sekali pada Milea, ingin jumpa, ingin ketemu besok harinya ketika menjemput di rumah, kantor kepala sekolah dan seterusnya, Bapak. Seorang pria merindukan kekasihnya. Saya mau gambarkan seorang bapak merindukan anak di luar negeri, saudara. Mungkin anaknya dia kuliah di luar negeri, bertahun-tahun nggak pulang. Ketika anaknya pulang, dia sambut anaknya dengan baik, dia peluk anak itu, kadang ingin melampiaskan kerinduannya. Begitu pula seorang ayah sedang merantau bekerja di suatu daerah, saudara ya. Karena berbulan-bulan nggak bisa pulang, karena hanya dapat tiket pesawat 1 tahun, mungkin 2-3 kali dari perusahaannya. Ketika dia pulang, dia rindu, dia dekap, saudara. Mungkin dia telepon setiap hari istrinya, ma, apa kabar ma, bagaimana anak-anaknya ma, bagaimana sekolahnya, dan setiap hari tanya seperti Bapak Ibu. Kenapa? Karena ingin melampiaskan kerinduannya kepada orang yang dia kasihi. Yeskiel sangat merindukan pemulihan saat itu, saudara. Yeskiel sangat merindukan pemulihan Israel. Israel mengalami krisis berat saat itu. Dibuang dari negaranya. Mereka bahkan terbuang dari Allah, saudara. Bait Allah sebagai identitas Israel dan lambang keadaan Allah sudah dihancurkan dan ditinggal puing-puingnya saja. Umat Israel tercabut dari akar tradisinya. Israel menjadi budak di negeri orang. Krisis itu membuat Israel ibarat tulang-tulang yang kering, saudara, yang berserakan
tanpa kehidupan, tanpa nilai, dan tanpa harap. Yeskia merindukan ada pemulihan bagi bangsa Israel ini. Dia rindu sekali, saudara. Saya mau gambarkan tadi, seorang ayah yang sangat rindu pada anak-anaknya ketika dia bekerja di luar kota. Seorang ayah akan merindukan anak yang sedang kuliah di luar negeri. Seorang Dilan, laki-laki tadi, kekasih ini, sangat merindukan kekasih yang ingin jumpa setiap hari. Mungkin kau bisa 24 jam dia jumpa dengan kekasihnya, saudara. Namun saat itu, Israel seperti tanpa kehidupan, tanpa nilai, dan tanpa harapan. Jika saat ini Bapak Ibu yang sedang mengalami hal seperti ini, merasa bahwa hidupmu tidak seperti kehidupan normal layaknya orang-orang lain, merasa hampa hidup ini, merasa kering hati ini, roh ini, yang mungkin merasa kau tertolak, kau tidak punya nilai di mata orang lain, mungkin kau terbuang, gak punya identitas jelas, mungkin kau merasa bahwa kau dibuang orang tuamu, karena kau anak yang tidak diharapkan oleh orang tua waktu baru lahir, sudah. Mungkin kau tertolak dengan keluargamu, lingkunganmu, bahkan gerejamu, sudah. Mungkin saat ini kau nggak punya harapan untuk kehidupan. Mungkin sakitmu nggak ada obatnya lagi. Dokter angkat tangan, no hope. Imanmu mulai goyah hari ini. Dengar baik, minta Roh Tuhan masuk dalam hatimu, hidupmu saat ini. Yang kau lakukan cuma satu yang kau minta. Buka hatimu, undang dia. Di momen doa 10 malam ini, saya dorong Bapak Ibu sebagai hamba Tuhan. Ayo, undang dia. Undang dia masuk dalam hati. Minta roh itu, roh Tuhan itu, Roh Kudus itu menghidupkan kembali imanmu, rohmu, dirimu sama Tuhan hari. Nama Yeskia, Allah menguatkan. Nama Yeskia, Allah yang berkuasa. Kebangkitan Israel dimulai dengan kekuasaan Tuhan atas Yeskia. Kebangkitan dirimu dimulai ketika Tuhan berkuasa atas dirimu sepenuhnya. Dan roh Tuhan menuntun Yeskia dan ditempatkan di tengah-tengah lembah yang penuh tulang belulang. Roh Tuhan akan menuntunmu keluar dari setiap masalah, menemukan tempat di mana akan mengalami proses besar sama Tuhan. Bagaimana Tuhan perintahkan Yeskia untuk bicara bernubuat pada tulang-tulang. Dan tulang-tulang itu mulai menyatu. Mulai otot-otot tadi menyambung menjadi satu. Mulai saraf-saraf terbentuk, saudara. Mulai muncul daging, tumbuh daging. Dan daging tersebut mulai ditutupi oleh kulit. Ada proses. Nikmati proses Tuhan hari ini. Ketika kau minta Roh Kudus masuk dalam hatimu, dia akan proses dirimu, akan menyatukan setiap puing-puing yang hancur dalam dirimu yang terbuang tadi, untuk menyatu kembali. Setelah menyatu kembali, Roh Tuhan dicurahkan atasmu. Roh Tuhan turun dalam dirimu dan mulai membangun dirimu kembali hari ini. Pertanyaan saya, seperti pertanyaan Tuhan kepada Yeskia dalam Yeskia 37 ayat ketiga. Firman Tuhan berkata demikian, Bapak Ibu. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, engkaulah yang mengetahui. Kau pertanyaan ini saya tanyakan Bapak Ibu malam ini. Pak, Bu, dapatkah penyakitmu sembuh malam ini? Pak, Bu, dapatkah masalah rumah tanggamu selesai hari ini? Bapak, Ibu, dapatkah keluargamu dipulihkan Tuhan malam hari ini? Pak, Bu, dapatkah anak-anakmu yang mungkin menjadi berandalan
dipulihkan Tuhan malam hari ini? Hai anak-anak muda, dapatkah hidupmu dipulihkan Tuhan hari ini? Hai wanita-wanita, dapatkah dirimu yang mungkin merasa aku cici dengan diriku sendiri, aku jual badanku selama ini, ketika malam ini Tuhan tanya, dapatkah engkau dipulihkan Tuhan hari ini? Hai teman-teman anak muda yang pakai narkoba, yang hidupan free sex, yang begajulan, Tuhan mau tanya sama dirimu malam ini, dapatkah Tuhan pulihkan hidupmu hari ini? Yesaya bilang, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Dia menjawab, yes Tuhan. Inilah perkataan iman yang Tuhan tunggu-tunggu dalam dirimu hari ini. Apa jawabanmu? Yes, aku pasti bisa pulih Tuhan. Ya Tuhan, keluarga aku pasti bisa pulih Tuhan. Ya Tuhan, penyakitku pasti bisa pulih Tuhan. Karena Engkau yang mengetahui itu semuanya. Perkataan iman inilah yang Tuhan tunggu untuk memulai pemulihan dalam dirimu saat ini, saudara. Yesaya menyadari bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah yang hidup. Amin. Saudara harus menyadari bahwa tidak ada yang tidak mungkin, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus malam ini. Bahwa tidak ada yang mustahil ketika Roh Tuhan bekerja sebebas-bebasnya atas dirimu hari ini. Yesaya melakukan seperti apa yang Tuhan katakan. Bukan hanya mendengar hari ini. Firman ini kau dengar mungkin hari ini. Tapi maukah kau melakukannya seperti apa yang Tuhan katakan? Ada action dalam diri kita juga. Bukan hanya menerima, tapi ada respon untuk beraksi, reaksi untuk melakukannya. Sehingga respon itulah yang membuat tulang-tulang tersebut ada tindak iman yang dilakukan oleh Yesaya. Tindakan iman saudara lah yang mulai membuat langkah pertama sehingga setiap kehidupan kau dibangun imannya, dirimu, hubunganmu dengan Tuhan menjadi baru saat ini, saudara. Lalu Tuhan memberitakan Yesaya memanggil nafas dari 4 penjuru mata angin supaya datang dan mengembuskan kehidupan ke dalam tubuh-tubuh yang terbunuh itu. Lalu Tuhan perintahkan rohnya. Setiap penjuru mata angin, bahasa saya yang saya kutip dalam Alkitab ini, memberikan kehidupan ke dalam rohmu yang mati, kepada penyakitmu untuk disembuhkan Tuhan, untuk setiap imanmu dibangkitkan Tuhan kembali. Dan nafas tersebut masuk ke dalam tubuh itu dan mulai hidup kembali. Dan roh Tuhan itu masuk dalam hatimu, dalam tubuhmu, dalam kehidupan engkau, dalam rohmu, dalam jiwamu, dalam pikiranmu, dan membuat kau hidup kembali hari ini. Dan membuat seperti yang Alkitab katakan, menjejakkan kakinya, laksana suatu pasukan yang sangat besar jumlahnya. Lalu kau mulai bangkit, kau percaya bahwa kau sudah dipulihkan Tuhan saat malam hari ini, saudara. Kisah Yesus kali ini menunjukkan bahwa ada kekuatan dan kuasa dalam firman dan roh Tuhan dalam kisah Yesus kali ini, yang saya bagikan untuk Bapak Ibu malam hari ini. Ketika engkau menerima kuasa dan roh Tuhan, ada pemulihan kekuatan daripada Tuhan yang sedang bekerja atasmu hari ini, saudara. Apa yang rusak total berubah menjadi baru. Pemulihan terjadi atas bangsa Israel. Roh Tuhan bekerja memberikan semangat, saudara, dan pengharapan serta memulihkan krisis. Pesan ini, Bapak Ibu, saya bicara untuk Bapak Ibu yang merasa bahwa aku sudah jauh dari Tuhan, nggak ada pengharapan lagi. Ingat baik, total berubah menjadi baru karena roh Tuhan. Roh Kudus memberikan pemulihan atas dirimu.
Roh Kudus bekerja memberikan semangat untuk diri. Roh Kudus terus berikan pengharapan, bahkan memulihkan keadaan krisis keuangan, dalam keadaan kritis keluargamu. Mungkin kau hari ini merasa bahwa hidupmu seperti di ujung tombak, di ujung tanduk. Cuma satu jawaban, kamu butuh Tuhan. Yang mau butuh Tuhan, yang mau ada pengurapan Tuhan, yang mau pemulihan pada Tuhan, yuk buka hatimu, undang dia, dan percayalah pemulihan Tuhan pasti terjadi mulai saat ini. Tutup Alkitab kita, datang sama Tuhan, kita berdoa saat ini saudara. Bapa, terima kasih di malam ini ya Tuhan Yesus, kami diingatkan Tuhan kembali bahwa kami butuh Tuhan. Masalah kami memang ada Tuhan, penyakit kami memang ada Tuhan, keuangan kami mungkin sedang carut marut Tuhan, mungkin keluarga kami sedang bermasalah Tuhan. Yang kami butuhkan, kami undang pribadi-Mu Roh Kudus. Kami minta Roh Kudus hadir dalam hati kami buka hati kami mengundang Kau masuk dalam hati kami Tuhan, dalam pikiran kami, sehingga Kau boleh bekerja sebebas-bebasnya Tuhan, membangun iman kami kembali. Kami meresponi Tuhan setiap firman-Mu, kami meresponi Tuhan ada keadaan Tuhan dalam kehidupan kami melakukan tepat seperti yang Tuhan mau. Yang kami tahu pemulihan terjadi, yang rusak total Tuhan bangun kembali menjadi baru. Yang ada krisis masalah Tuhan pulihkan hari ini. Aku berdoa Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan lepaskan, yang ada jalan butuh berikan jalan keluar Tuhan. Sebab Roh itu yang menuntun kami melihat kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan. Ajar kami ya Tuhan memaknai 10 malam ini menjelang hari Pentakosta. Saya percaya ketika Roh Tuhan kami rindukan Tuhan Yesus, kami tinggal dalam Tuhan dan Tuhan tinggal dalam kami. Pimpin kami Roh Kudus, ingatkan kami jika kami salah, tegur kami Tuhan. Tapi kami mohon tuntun kami, dan jangan pernah undur daripada kami satu detik pun Tuhan. Karena tanpa Tuhan kami nggak bisa buat apa-apa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, biarkan kami lebih kuat lagi iman kami bangun iman kami bersama dengan Tuhan, berlandaskan firman-Mu dan kehidupan kami. Demi nama Yesus Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Sampai jumpa dalam ibadah berikutnya. Tetap semangat, tetap optimis, tetap beriman, tetap undang kuasa Tuhan dalam kehidupan kau. Lihat baik, pemulihan Tuhan pasti terjadi bersama kita. Shalom, Tuhan Yesus berkati semuanya. Haleluya.